على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat ayyuhal ahbab, jamaah majlis ahbabus salihin dan serta majlis Nurul Fata Najmun Nabi, juga Nisaul Jannah Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bulanan kita dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa qad warada 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah wa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard. Sungguh telah datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, intisarinya ibadah. Jadi kalau orang berdoa itu berarti dia sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kalau ada orang beriman enggak mau doa. Ya. Wasilahul mu'min, dan senjatanya orang beriman, wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Jadi kita punya senjata paling ampuh, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di di Maulid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri, Habib Rizik mengatakan, ya, saya kalau enggak didoain sama antum-antum semua, enggak didoain sama para habaib, sama para kiai, para asatidz yang mungkin saya kenal atau tidak kenal, mungkin saya sudah habis katanya. Ya, karena yang musuhin beliau banyak, yang mau bunuh beliau banyak, ya, baik yang resmi ataupun enggak resmi, ya, instansi pemerintah atau swasta, ada aja yang senang. Sampai artis ada yang ngedeng sama dia, ikut-ikutan. Ya, ini dengan apa beliau bisa bertahan sampai sekarang? Tidak lain doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun begitu. Ya, dalam menghadapi ujian hidup banyak-banyak doa. Kalau enggak banyak doa, stres kita ngadepin kehidupan ini, ya, dengan segala macam, ya, kepayahannya, cari nafkah, masalah sama keluarga, masalah sama teman, masalah sama tangga, masalah sama orang lain. Kalau enggak pakai doa, aduh, habis kita. Ini senjata kita terkuat, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ketika perang Badar ingin dimulai, Nabi munajat dulu, berdoa sambil nangis, angkat tangan sampai sorbannya jatuh. Ya. Akhirnya Allah kasih kemenangan. Doa sama Allah, ya. Jangan malu-malu, jangan malas-malas. Wa an man la yas'alullaha yaghdabu alaih. Ya. Juga diriwayatkan bahwasanya orang yang enggak meminta sama Allah, Allah marah sama dia. Wa qala maulana jallat qudratu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Makanya kita ini majelis, ya, gabungan dari khatam Quran, Ratibul Attas, Asmaul Husna. Ini luar biasa faedahnya ini. Ya, khatam Quran satu kali saja itu ribuan malaikat turun mengaminkan doa kita. Kita bulan ini 32 kali khatmul Quran. Ya. Lalu kita baca Ratibul Attas yang mana semua isi-isinya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Ditambah lagi oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Attas, kita diajarkan baca Asmaul Husna. Satu persatu diperkenalkan, Allahu Jalla Jalalu, Ar-Rahmanu Jalla Jalalu. Satu-satu kita dikenal nama Allah. Habis itu baru minta. Dan doa yang tadi saya baca, doa Asmaul Husna itu semua dari Rasulullah SAW. Habib Ahmad cuma ngumpulin doang. Jadi ini doanya nggak ada yang keluar dari perintah Rasulullah. Jadi jangan ragu, apa yang kita minta tadi insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, yang namanya kabul itu bisa saat ini cepat, bisa nanti, bisa di surga, gitu ya. Jangan kita ini meminta sesuatu lalu memaksakan kehendak sesuai kehendak kita. Pokoknya harus sekarang, kalau enggak, gua nggak mau doa lagi. Jangan. Karena yang tahu terbaik itu bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang lebih tahu kapan kita terbaik dikasih. Ya, kita pengen kaya, pengen duit banyak, kata Allah sekarang nggak siap Hafid, nanti aja deh gua kasih di surga. Nah itu kan lebih enak. Jadi kita sabar aja, ya. Minta jodoh, nyari kemana-mana ta'aruf, gagal mulu, ya udah minta aja terus. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ya. Minta jodoh, maunya sama si fulana, ya Allah jadikan fulana jodoh saya. Ya. Kalau seandainya dia bukan jodoh saya, maka tetap jadikan jodoh saya. Kalau dia ternyata jodoh orang lain, batalkan perjodohannya, jadikan jodoh saya. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Mintanya tetap ingat, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau Allah nggak kasih, ya jangan ngambek. Ya, mungkin fulana itu nggak terbaik buat kita. Ada yang lebih baik buat kita, Allah simpan, Allah bakal kasih. Gitu ya. Jadi minta, kalau nggak minta Allah marah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni, doalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan permohonan kalian. Tuh, doa. Ya. Karena Allah dijanji Allah bakal kabulkan selama kita mau doa. Tapi juga ada syarat-syaratnya, nanti di belakang ada syurutud da'i, syaratnya orang yang berdoa bagaimana. Ya, nanti diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Qala wa ma waqa'a min al-Khalil sallallahu alaihi wasallam min al-imsak 'anid du'a hina turiha fi an-nar innama dhalika li sirrin ikhtussa bi tilkal hal. Nah, Ustaz, pertanyaan sekarang. Dulu dalam cerita Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan dilempar dengan ketapel, pengen dibakar sama Namrud. Ya, Raja Namrud. Ketika dilempar oleh ketapel, dalam ketapel itu ya terbang nih Nabi Ibrahim, ya, dilempar kan, entah itu kenapa lempar pakai ketapel, kenapa nggak langsung dilempar? Karena api gede banget, orang mau deketin apinya nggak kuat, panas. Akhirnya bingung bagaimana ngelempar Nabi Ibrahim, diajarin sama iblis jangan nyamar jadi manusia. Ente ngapain bingung-bingung, ini nggak bisa ngelempar, bagaimana ini? Kalau kita ngelempar Nabi Ibrahim kita kena api juga. Dan iblis, ya, saya ajarin bikin ketapel ya, bukan ketapel yang kecil, bukan ketapel yang kayak alat perang. Ya, diajarin sama iblis cara bikin ketapel, iblis itu pinter. Ya, lalu Nabi Ibrahim masuk di situ, dilempar, melayang-layang di udara. Ya, dalam melayang-layang di udara, malaikat Jibril datang. Ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, apa yang bisa saya bantu? Nah, malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalau dari ente, anda nggak butuh apa-apa Jibril. Nggak, anda nggak minta bantu sama ente. Kata Jibril, kalau anak mau tiup mati nih api. Anak kibas saya panah mati nih api. Enggak, saya nggak butuh apa-apa. Amma min Allah, adapun dari Allah, Allah lebih tahu kondisi saya yang terbaik. Oh ya tuh, lihat tawakal Nabi Ibrahim. Kalau dari ente nggak butuh pertolongan ente Jibril. Cuma kalau dari Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Ya, itu Nabi Ibrahim nggak doa saat itu. Nah ini gimana ini? Masa Nabi nggak doa? Katanya ini ketika dilempar, ini merupakan rahasia yang dikhususkan Allah kepada Nabi Ibrahim di saat itu. Allah pengen tahu Ibrahim ini sampai mana kata tawakalnya sama saya. Ya, maka Nabi Ibrahim nggak doa. Ya, padahal kalau di riwayat lain wa illa faqad haqallahu anhu ad-du'a fi mawadhi' adidah min kitabih. Di Al-Qur'an Nabi Ibrahim banyak doa-doanya, ya. Yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa para nabi itu banyak. Bukan berarti Nabi Ibrahim enggak pernah doa, Nabi Ibrahim doa. Cuma dalam kondisi itu Nabi Ibrahim pasrahnya luar biasa. Terserah saya mau diapain aja, Allah lebih tahu yang terbaik. Akhirnya Allah katakan, karena Nabi Ibrahim sudah mencapai derajat tawakal yang tinggi luar biasa, Allah katakan pada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan pada api, hai api, dinginlah kamu.
tapi jangan dingin banget. Dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Karena kalau kedinginan beku orang mati. Dingin biasa aja, adem. Akhirnya Nabi Ibrahim begitu masuk, api yang berkobar-kobar itu kayak di puncak. Enak adem gitu. Ya. Pas apinya mati, ya panas lagi gitu. Ya, luar biasa Nabi Ibrahim. Ya. Ini peristiwa ini Allah sampaikan firman-Nya kepada api. Nah, ketika peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail juga, ya, kita pernah saya sampaikan cerita bahwasanya Nabi Ismail ketika pengen dipotong, itu pisau nggak bisa motong Nabi Ismail. Ya, dipotong-potong nggak mempan-mempan. Ya, kayak pisaunya apa namanya? Pudul gitu ya, nggak tajam. Akhirnya Nabi Ibrahim marah, dilempar tuh pisau. Kata Ibrahim, dasar nih pisau nih, ya. Gara-gara ente anak nggak bisa melaksanakan perintah Allah, marah Nabi Ibrahim. Padahal udah diasah. Saat itu diriwayatkan bahwasannya pisau Allah berikan kemampuan berbicara. Ngomong sama Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, ya Rasulullah, katanya, bagaimana saya bisa motong Ismail? Saya nggak berani. Kenapa? Kamu ketika dilempar oleh Namrud, dibakar, ya, itu Allah ngomong sama api sekali, hei api dingin kamu, selamatkan Ibrahim, jangan bakar Ibrahim. Allah ngomong sekali, api nurut. Ini Allah ngomong sama saya 70 kali, ya Sikil la taqta'i Ismail, hai Sikil, jangan kamu berani motong Ismail. Allah nyuruh saya 70 kali, diulang-ulang, saya nggak berani. Katanya pisau, ya. Akhirnya digantikan sama kibas dari surga. Nih, ya, jadi para nabi itu rajin doa. Nabi aja doa, masa kita yang bukan nabi nggak mau doa? Doa, habis sholat doa, apa aja doa dah. Kan Nabi ajarkan, pengen keluar rumah doa, masuk rumah doa, pengen makan doa, habis makan doa, pengen minum, habis minum, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, semua doa. Pengen kumpul sama bini doa nggak? Doa, ya. Udah selesai hajatnya, udah keluar, doa nggak? Doa, alhamdulillah, ya. Itu jangan lupa sama Allah SWT, nikmat semua dari Allah SWT. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim saat itu nggak doa, berarti mereka nggak suka doa. Suka doa, ya, dan rajin berdoa. Ini. Baik. Kemudian qala wa hukmur ridha bi af'alillah ala wajhil ijmal an ta'taqida anna jami'a af'alillah waqa'at ala wajhin la ahkama minhu wa la a'dal wa afdal minhu wal akmal. Gini. Hukum ridha dengan keputusan Allah, dengan apa pekerjaan Allah. Allah melakukan apa saja di alam semesta ini terhadap diri kita juga. Itu adalah kita meyakini bahwasannya semua pekerjaan Allah itu yang terjadi adalah yang paling bijaksana, paling adil, paling utama, paling sempurna. Apapun yang terjadi pada alam semesta, termasuk kita. Kenapa ya saya jadi orang Indonesia, nggak orang Arab? Ya. Kenapa ya hidung saya pesek agak mancung? Kenapa saya anak orang biasa bukan Habib? Nah, itu apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah kerjakan, itu adalah yang sudah paling bijaksana, paling sempurna, paling utama. Nggak ada yang mengalahkan itu. Jadi kita terima aja. Itu ridho namanya, ridho dengan keputusan Allah. Wadzalika wajibun ala kulli mu'min, yang demikian itu wajib bagi tiap orang beriman. Ya, ridho dengan keputusan Allah. Walaysa minar ridha fi syai'in ma yajiduhu ba'dul aghbiya min at-tumanina 'inda tarkil ba'dil ma'murat wa irtikabi ba'dil mahdhurat. Jangan sampai katanya ridho itu disalah artikan sebagaimana orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu mengatakan begini, saya ridho dengan keputusan Allah, semua yang terbaik. Akhirnya apa? Dia nggak ngerjakan perintah Allah, dia melanggar perintah Allah. Ibadah ditinggalkan, maksiat dikerjakan. Ketika tanya, lu ngapain lu sholat? Ya ini kan keputusan Allah. Ya Allah pengen saya kagak sholat. Lu ngapain zina? Allah yang pengen saya zina. Ini orang bego namanya begitu. Ya bodoh. Ya, katanya tadi kita bergerak atas kehendak Allah dan kita harus ridho dengan keputusan Allah. Berarti kalau saya maksiat, Allah yang gerakin saya. Ini logikanya begitu, ya. Apakah seperti itu? Tidak, bukan begitu maksudnya katanya. Fa inna fi'lal ma'asi wa tarkit ta'at mimma yuskhitullah ta'ala. Kalau ente ngerjain maksiat, ninggalin kewajiban, itu termasuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah marah. Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yarda bihillah? Bagaimana ente ridha dengan sesuatu yang Allah murka? Aneh. Ente ridha keputusan Allah selama Allah ridha. Paham kira-kira? Jangan ente salah persepsi. Yang ente ridha tapi Allah nggak ridha, bahkan Allah marah, berarti ente jangan ridha dalam hal itu. Bikin Allah ridha. Allah demennya bagaimana ya? Allah demennya itu dia kita ibadah sama dia.
Allah demennya itu kita meninggalkan maksiat terhadap dia. Nah, itu yang kita kerjakan, bikin Allah ridho. Ya, jangan seperti paham Jabariyah gitu. Lu apa maksiat? Ya saya digerakkan oleh Allah. Ya, lu nggak sholat? Ya Allah nggak bangunin saya tidur aja lemes. Ya, nyalain Allah ujung-ujungnya. Nah kalau gitu gimana akhirnya? Ya ini paham ini berbahaya nih. Jangan kita salah kaprah dengan perintah ridho dengan keputusan Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufur, kata Allah. Jikalau kalian kufur, sesungguhnya Allah maha kaya terhadap kalian. Allah nggak butuh kalian. Kalau kalian sedunia, sealam semesta, semua nggak ibadah sama Allah, semua kufur sama Allah, Allah nggak ngaruh. Ya, Allah nggak butuh sama ibadah kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufur, dan Allah tidak pernah ridha terhadap hambanya yang kufur. Ya, wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur pada Allah, Allah ridha pada kalian. Ini maksudnya. Ya, wa inna ma radiya hadha miskin an nafsihi fa dhanna annahu radiya an rabbih. Ya, jangan sampai ente yang mengira ente ikutin hawa nafsu kalian terus ente mengatakan Allah ridho nih. Ini salah ini kalau begini. Ya, war ridho anillah wa anin nafsi ba'idun an yajtami'a fi mautinin wahid. Enggak mungkin ridho dengan hawa nafsu bergabung dengan ridho atas keputusan Allah. Allah itu enggak mungkin, jauh sekali perbedaannya. Ya. Baik, kemudian ada yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, dalam risalahnya, beliau mengatakan ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alullah batinan. Dia katakan ridha itu adalah kamu ridha, kamu menerima dengan segala perbuatan Allah secara batin. Di hati kamu terima. Apapun yang Allah tentukan, Allah kamu terima. Wa taf'alu ma yurdihi zahiran wa batinan, dan juga selain di hati kita terima, kalian melakukan sesuatu yang membuat Allah ridha secara zahir dan secara batin. Kita ini usaha nyenengin Allah. Kita kalau pengen dapat cinta seseorang, kita pasti berusaha nggak? Ya. Ente pengen dapat cinta guru, ente bakal usaha dapetin ridhonya guru. Ya, adab sama guru, bantuin guru kalau lagi susah, lagi ada acara misalnya. Ya, khidmah sama guru, itu pengen dapat cintanya guru. Walaupun guru semuanya sayang sama murid, cuma ada orang yang beliau khususkan. Kenapa? Yang beliau selalu ingat dalam doanya. Kenapa? Karena dia bikin gurunya itu. Rasulullah umatnya banyak, miliaran bahkan mungkin triliunan dari zaman dulu. Bagaimana bikin Rasulullah senang? Bagaimana bikin Rasulullah cinta? Cari cara bagaimana Nabi sayang sama kita, Nabi ridho sama kita. Makanya jangan sampai, kemarin saya bilang di Majlis Nurul Yakin, ada orang yang nyinyir pada Habib Rizik. Katanya, saya mah idola saya Nabi Muhammad. Kalau yang baru pulang itu, yang katanya dideportasi, saya mah biasa-biasa aja. Allahu akbar billah. Ya. Emang benar kita semua cinta sama Rasulullah, benar. Tapi yang jadi pertanyaan, Rasulullah cinta nggak sama kita? Ya, belum tentu Nabi cinta sama kita. Walaupun beliau secara umum cinta sama umatnya, cinta. Tapi kalau ada umatnya yang nyakitin keturunannya, ya, yang menzalimi cucunya, cicitnya, ahlul baitnya, kira-kira Nabi sayang nggak sama kita? Nggak mungkin. Ya, kita punya anak. Ente murid-murid anak sama anak sayang, bilang cinta sama Ustaz Hafid, ya, pengen dapat ridhonya Ustaz Hafid, pengen didoain sama Ustaz Hafid. Cuma anak-anak lu tempeleng mulu, ya anak marah lah. Arbi lagi ketemu, dijitak. Arbi ngomong, Mbak Bi, ini Jani jitak saya. Yang mana ini orang ini? Ya saya yang tadinya sayang sama dia, budak juga sama dia. Anak gua lagi gituin, cucu gua lagi gituin, katanya sayang sama gua lu. Berarti ini cinta, tapi dia menyakiti Rasulullah, nggak bakal diterima cintanya oleh Rasulullah SAW. Terus nanti kalau nggak dapat cintanya Rasulullah, nggak diakui sebagai umatnya, nanti ngaku jadi umat siapa? Nabi Isa nggak kenal, Nabi Musa juga jauh. Gimana? Saya dong, ikut. Nggak, kata Nabi. Lu nyakitin cucu gua lu, Habib Rizik. Gimana kalau kita begituin? Hati-hati nih. Kalau ente nggak senang sama seorang habaib, sama seorang kiai, sama seorang ustadz, jangan ngomong yang bisa membuat Allah marah atau Rasulullah marah. Ya, para ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apalagi udah ulama habib lagi. Lu macem-macem. Semua orang alim, menghibah orang alim, cemaki orang alim. Ya, ente udah berbuat apa terhadap agama? Para ulama itu berjuang dengan waktunya, dengan jiwanya, ngorbanin keluarganya. Dia keluar rumah, dakwah ilallah. Ya, dicaci maki, dibenci orang, tetap dijalanin. Udah capek berpuluhan tahun, lu ngapain buat Islam?
ya, yang ada ngancurin agama Islam, ya, yang artis lagi rame itu, aduh, mau dikirim 800 laskar apa teh, dikepung rumahnya teh, masya Allah, dari kepung tuh, biar dia rasa tuh, nyinyir aja nyinyir, ya, kalau nggak demen lu diem aja, ngaku muslimah tapi, ya, kelakuannya nggak kayak orang muslimah, sama habaib sama kiai nyinyir mulu, jadi apa? Yang mudah kita doain dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa taubat, bisa jadi berubah. Yang tadi dia benci jadi cinta sama Habib Rizik. Kita nggak tahu, ya. Jadi hati-hati tuh, ya. Bikin Allah ridho apa? Bikin Rasulullah ridho. Bikin Rasulullah gimana? Cintai keluarganya, cintai para habaib, para ulama, ya. Jangan. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan maksudnya Habib Rizik ini kan maksudnya satu visi sama pandangan kita gitu, satu persepsi. Kalau ada kan Habib yang mungkin beda. Itu gimana sikap kita kalau Ustaz, bagaimana kalau Habib Rizik kan sama-sama kita visi misinya, ya. Bagaimana kalau ada Habib juga tapi beda visi misi sama Habib Rizik? Kita tetap menghormati para habaib, ya. Kita tetap menghormati para habaib. Jangan pernah kita bughd, benci sama ahlul bait siapapun dia, ya. Bahkan sampai seandainya itu Habib nggak benar, seandainya nih ada Habib mabok, ada Habib judi, tetap cinta. Karena di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah SAW. Cuma cinta kita, kata para ulama, kata para habib yang lain, kalau ente ngaku cinta sama dzurriyyah Rasul yang nggak bener, ente nasihatin. Itu namanya cinta. Beb, antum kan Al-Haddad, beb, antum kan Al-Idrus, masa mabok, gitu, bilangin, itu namanya cinta. Saya mengatakan cinta itu terkadang, ya, melarang, nggak memberi, itu cinta. Anak kita mau main pisau, kita kasih apa kagak? Enggak, kata cinta, kasih aja. Kalau cinta tuh bukan ngasih. Kalau seandainya berbahaya buat dia, kita larang. Cinta sama Habib benar, nasihatin. Bukan mentang-mentang Habib pengen mabok, kita kasih duit lebih buat mabok, Bib. Udah kasih, cinta sama Habib. Ya, salah namanya itu. Cinta nggak begitu. Paham kira-kira? Tetap, walaupun beda. Misalnya Habib A dapatnya gini, Habib B begini, beda-beda. Gimana? Tetap cinta. Ya. Terus kita ikutin yang mana, Ustaz? Ikutin yang sesuai sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak gak habaib yang Syiah? Banyak. Cinta gak kita sama mereka? Cinta. Tapi kesalahannya, ya, akidahnya kita gak ikutin. Karena Syiah, banyak loh habaib Syiah. Saya pernah ketemu Habib Al-Jufri, Wahabi. Masya Allah, gimana ini? Ada, ya. Ini gimana itu? Dia tetap cinta, secara zatnya kita tetap cinta. Cuma kelakuannya, akidahnya yang tidak sesuai sama Sunnah Jamaah, itu yang kita tentang. Ya, kalau dia bermaksiat pada Allah, kita nasihatin. Kira-kira ini namanya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja sama keluarganya ngingetin. Nabi dakwah sama pamannya, Nabi dakwah sama ponakannya, ya, sama sepupunya, Nabi dakwah. Ya, taib intaha kalam haddad. Sebagai penutup dikatakan, waqala al-Ghazali mengatakan, in qila fama faidatud du'a ma'a anna al-qada' la maradda lahu. Kalau ada yang menanya apa faedahnya doa, padahal keputusan Allah nggak bisa ditolak, kan udah ditentunya Ustaz sama Allah, ngapain kita doa lagi? Apa mendingan diam aja, ya, nggak usah doa. Nggak, fa'lam anna min jumlatil qada' raddul bala bid du'a. Termasuk dari keputusan Allah, termasuk dari ketentuan Allah adalah menolak bala dengan doa. Ya, jadi bisa, ya, kata Rasulullah kan, tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa. La yuraddul bala illa doa. Yang bisa nolak bala kayak gini, wabah. Siapa yang bisa nolak wabah? Corona udah nyebar kemana-mana, ya, kita sampai takut-takutin yang berlebih-lebihan. Siapa yang bisa nolak ini? Ya Allah. Gimana cara nolaknya? Doa. Makanya jangan pada ngumpet. Doa harusnya kena wabah, doa, bukan pada ngumpet. Ya, ngaji ogah, jamaah ogah, ini namanya salah. Kumpul bareng-bareng. Saat kan sendiri-sendiri bisa, sendiri-sendiri beda faedahnya, ya, beda keutamaannya. Rame-rame itu lebih cepat kabul. Makanya Rasul sarankan sholat berjamaah, jangan sendirian. Gitu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita membaca Ratibul Atas, Asmaul Husna, dan doa-doanya semuanya, apa yang menjadi hadis kita seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wabah ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, sebelum ditutup saya minta sedikit dari Ayahanda Kiai Ghazali Musannif, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk memberikan wasiat karena kita tutup acara jam 10, ya. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih tetap diberi kesempatan hidup disertai nikmat-nikmat yang banyak, terutama nikmat iman, nikmat rasa hati senang duduk bersama-sama di taman surga ini. Mudah-mudahan duduk kita menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari ini saudara, bagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Sungguh beruntung dan berbahagia orang yang selalu membersihkan dirinya dari pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan, baik baru maupun yang lama. Betapa ruginya, betapa celaknya orang yang selalu bermaksiat. Nah hadirin saudara, kumpulnya kita ini sebenarnya anugerah Allah. Ya, dari jauh. Ini tuh yang baju dari mana tuh? Durian sawit. Durian sawit. Ya, begitu jauh. Kok dia bisa datang? Karena Allah tanamkan hatinya. Di sana ada rasa mahabbah. Kalau nggak ada orang taufik, ya memang orang tersebut nggak mencari, nggak menghayati, biar dekat rumah juga nggak bakal kumpul, saudara. Ini semua anugerah yang tidak bisa kita cari, saudara. Maka dalam pertemuan-pertemuan selalu ayo dimanfaatkan. Seperti apa tadi, cinta Nabi, ya hanya sekedar tidak cukup dengan kata-kata cinta. Makanya Allah berikan firman-Nya kepada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu ya Muhammad, kalau benar-benar kalian itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutin dong. Ya, yang sunnah-sunnah kita pelajari, kita ikutin. Buat siapa? Buat kita, saudara. Itu ya, tentang kehidupan, saudara. Ya memang udah zamannya sekarang, saudara. Akhlak sudah mulai banyak rusak. Berbicara seenak saja. Ya, seperti siapa tuh? Artis? Siapa namanya? Kita Mirzani. Aduh, kenal banget sih kan? Akrab dulu. Akrab sama dia. Itu saudara. Mantan Umar. Bayangin saudara, seorang wanita yang setengah cantik, cuma jelek hatinya. Ya, dia bilang apa? Rizik itu seperti tuang obat. Ya, satu penghinaan yang sangat besar, kerugian sebenarnya dia. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tidak tahu. Ya, ya mudah-mudahan Nabi Rizik pun bagaimana sifat Rasul seperti engkongnya. Kalau ada orang menghinakan dia, Nabi nggak marah, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu, ya Allah tunjukkan, mereka nggak tahu gitu. Ini kalau nggak tahu ya mesti belajar gitu. Jadi sekarang saudara lagi ramai Habib nih, pergi ke puncak aja saya lihat itu tutup jalan. Siapa yang nutupin? Allah. Siapa yang datengin dia? Allah. Cuma kita aja yang jauh nggak ngikut, saudara-saudara. Masya Allah, saking mahabbahnya. Ya mudah-mudahan lah Habib Rizik. Ya, sekarang yang cinta-cinta Habib Rizik yang ada di YouTube itu ya, di HP-nya diblokir saudara-saudara sekarang. Saking nggak senangnya sama Habib Rizik, nggak mikir dia, ya, begitu. Ini masih ada ulama, saudara. Kalau nggak ada ulama lebih rusak. Ya, kata Nabi begitu. Dunia ini kalau nggak ada ulama, udah rusak lah. Masih ada ulama saja,
ada yang berdakwah, ada yang keras. Ya memang cinta seseorang tidak semuanya. Di kalangan-kalangan Arabi juga nih, kalangan Arab Jakarta, belum tentu semua senang sama ya Habib Rizik, saudara. Itulah orang dakwah, ya, penuh kesabaran. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkati, tambah iman, tambah takwa, tambah cinta. Nah, ini yang kita harapkan begitu. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan selalu membawa ketenangan dalam hidup kita. Anak-anak muda kita terus yang suka senang ibadah, insya Allah di hari kiamat nanti akan mendapat payungan. Karena kata Nabi, tidak ada yang memberikan payungan di hari kiamat kecuali kepada pemuda. Pemuda yang gimana? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senang. Ya baru umur 30 pun udah kawin, itu masih muda. Di bawah 40 itu masih muda namanya. Di atas 40 udah tua, saudara. Itu berapa? 39. 39, ya masih muda namanya, saudara. Masih bisa laku lagi dia ini. Amin, amin. Amin. Nah, ya begitu. Nah, inilah saudara-saudara, waktu sudah malam ya. 5 menit lagi mudah-mudahan ya kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa ayah kita mungkin sudah pulang, kakek nenek kita sudah pulang ke rahmatullah, kita doakan mereka nanti ya, mana dari anaknya, mana dari cucunya ya. Jasa orang tua begitu besar, diperintahkan oleh Allah, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ya. Kalau punya duit ya bagilah orang tua, enggak punya duit doain aja orang tua. Ini bagi duit kagak, doa kagak, saudara-saudara, celaka hidupnya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا ربنا اعترفنا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حربا واستر لنا العرب
والقبول سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bikin halaqah 4-4, jangan ada yang pulang, kita makan dulu. Nanti dibagikan, ada yang nyumbang masker, jadi jangan ada yang bergerak di halaqahnya. Nggak usah ngambil di bagian yang tadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ahbab yang udah dapat belakangan ya.